Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukir ornamen bunga yang sangat indah di bagian tengah-tengah ini. Untuk ornamen ini atau ukiran ini diaplikasikan pada ventilasi di atas pintu ataupun jendela. Jadi bisa diaplikasikan pada media tersebut ya teman-teman. Nah, untuk memberikan kesan yang sangat indah dan sangat mewah, maka ornamen ini saya membuat dengan metode tumpang tindih. Untuk bahan kayu yang saya gunakan ini adalah kayu jati. Terus kemudian tempelannya juga kayu jati ya. Ketebalan dan dasaran ini 2 cm, terus ketebalan tempelannya juga 2 cm. Jadi biar kalian bisa memahami bagaimana cara saya mengukir mulai dari awal sampai akhir, tonton terus videonya, jangan sampai di skip-skip agar kalian tahu dan paham step by stepnya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Let's go. Sahabat sini, untuk yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu menggunakan pahat coret untuk memberi dasaran ornamen. Nah, untuk ini kalian bisa menggunakan pahat coret yang bisa yang agak besar atau yang sedang-sedang ya, tetapi tetap cara penggunaannya harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau misalkan ketika dipahat terus berasa berat, itu harus ditarik, harus dibalas yang baliknya ya, karena itu seratnya serat yang kuat, maka tidak boleh langsung diterjal, nggak boleh ya, harus pelan-pelan. Kalian bisa mencari bagian serat-serat yang pas untuk dipahat. Jadi kalau merasa berat itu harus kayak dilawan arah gitu ya teman-teman, biar mahatnya lancar. Upayakan pelan-pelan, hati-hati agar hasilnya itu bisa presisi antara kanan dan kiri teman-teman. Oke, lanjut ya, kita gunakan pahat penguku yang sudah dimotif seperti ini untuk membuat bagian bawahnya ini, bagian bawah tengah bagian tengah bawah bunga ini membuat cembung. Contohnya seperti ini ya, posisi pahatnya. Jadi kalau dimotif itu nggak akan nyakar-nyakar teman-teman ya. Untuk penjelasannya bisa kalian tonton di video-video sebelumnya, karena sudah saya menjelaskan sudah banyak sekali tentang pahat penguku yang agar tidak mencakar itu seperti apa. Nah, oke, selanjutnya kita gunakan pahat kol cebek atau kol ceper untuk membuat bagian tengah-tengahnya ini menjadi cekung. Jadi biar terlihat ramping gitu ya, terlihat kayak antara cekung dan cembungnya itu jadi satu, berkombinasi ya, cekungnya di tengah, cembungnya di pinggir-pinggir, biar terlihat langsing gitu ya teman-teman. Kemudian bisa menggunakan pahat penguku untuk merapikan bagian sela-selanya ini. Nah, selanjutnya antara kanan dan kiri tetap ya sama menggunakan pahat kol cebek juga, biar bentuk dari ornamennya itu antara kanan dan kiri itu pas atau balance, seimbang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimotif tadi untuk merapikan bagian-bagian yang sudah dipahat oleh pahat kol cebek atau kol ceper. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol. Ini pahat kol untuk merapikan bagian atasnya ini, dibuat cembung biar cepat ya pengerjaannya ya teman-teman. Kalau menggunakan pahat penguku juga gak apa-apa sih teman-teman, boleh. Kalau untuk di video ini saya mencontohkannya menggunakan pahat kol agar pengerjaannya juga lebih cepat. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol biasa untuk membuat ornamen di bagian yang paling atas ini menjadi cekung. Tekniknya kalian kerjakan yang pinggir-pinggir terlebih dahulu. Setelah pinggir selesai, baru yang tengah ya teman-teman. Jangan langsung yang bagian yang tengah, bagian atas. Nah, karena itu bisa merusak bagian kayu-kayu yang samping-sampingnya. Jadi yang harus kalian lakukan yaitu memahat bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu, terus kemudian yang tengah. Kalau misalnya sudah terpahat, maka harus kalian lakukan rapi mahatnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan pahat kol yang lebih kecil
Oke, kemudian kita gunakan pahat kol yang paling kecil ini untuk membuat bagian sela-selanya ornamen ini menjadi indah ya. Oke, selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat penguku yang original seperti ini untuk membuat cekungan pada ornamen. Ini untuk mendasari ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol cepek yang kecil ini untuk membuat cekungan. Sebenarnya pakai pahat kol biasa juga bisa kok. Nah, kemudian di bagian yang ini kita cembungkan ya. Setelah dicembungkan menggunakan pahat kol biasa, selanjutnya kita bagian yang ulirnya ini kita bentuk ya teman-teman. Ini membentuknya menggunakan pahat kol yang sesuai dengan bentuk lingkaran pada ornamen. Oke, selanjutnya kita gunakan pahat kol. Ini kol biasa ya teman-teman, cuman ukurannya yang agak besar sedikit, yang pasti menyesuaikan dengan garis ornamen. Oke, selanjutnya kita gunakan pahat kol yang kecil untuk membuat cekungan-cekungan pada bagian yang ini. Untuk membuat cekungan seperti ini, kalian bisa memahat bagian yang sulit-sulit terlebih dahulu ya, bagian yang ini ulirnya. Masih menggunakan pahat kol biasa ya teman-teman. Nah, di bagian ini kalian bisa untuk membuat ornamen menjadi cekung. Nah, untuk mencekungkan ini kalian harus telaten untuk menggonta-ganti alat pahat ya. Jadi kalau semakin menuju ornamen ulirnya itu kalian bisa mengganti dengan kecil-kecil. Semakin mentengah-mentengah kalian harus menggunakan alat pahat yang lebih besar. Dan upayakan bagian ulirnya ini harus rapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian ini kita gunakan pahat kol yang biasa, cuman yang ukurannya agak besar ini ya, karena menyesuaikan dengan ornamen, gambar ornamen yang kita kerjakan ini. Upayakan untuk memahatnya harus hati-hati ya teman-teman. Kemudian kalian bisa membalas atau merapikan bagian ini menggunakan pahat kol juga yang sesuai dengan lengkungan. Nah, di bagian yang agak belakangnya ini juga masih menggunakan pahat kol. Pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru, dan bisa mengkombinasi menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini ya. Nah, kalau dari tengah cembung ke cekung, terus kemudian semakin bawah menjadi cembung ya teman-teman. Kemudian kita rapikan di bagian ini harus menggunakan pahat yang sesuai pada lengkungan. Selanjutnya untuk bagian sela-selanya ini kita menggunakan pahat kol yang sesuai ukuran atau ukuran yang kecil saja ya teman-teman. Yang pasti jangan sampai terlalu besar dan jangan terlalu kecil, yang pas ya dengan gambar ornamen yang kalian buat. Oke. Selanjutnya di bagian yang depannya ini juga harus dirapikan ya teman-teman. Nah, di bagian yang bawah ini tadi saya lupa merapikan. Oke teman-teman, untuk di bagian yang ini itu sama ya tekniknya dengan yang ini. Untuk mempersingkat waktu, jadi ini saya skip saja, langsung kita lanjut di ornamen yang ini. Oke, selanjutnya kita gunakan pahat kol yang agak kecil ya untuk membuat
ulirnya ini, kemudian bisa diganti yang agak lebih besar sedikit ya, untuk membuat cekungan bagian ini ya, bagian dalamnya ini. Kemudian kembali lagi menggunakan pahat kol yang awal tadi ya, untuk merapikan. Terus kemudian kita kombinasi lah intinya ya, antara pahat kol yang besar dan kecil itu untuk merapikan dan membentuk cekungan. Lakukan secara perlahan, hati-hati biar tidak merusak ornamen-ornamen yang pada samping-sampingnya. Kemudian kalian bisa mengganti dengan pahat kol yang lebih besar untuk membuat cekungan di bagian sebelahnya ini ya, karena lengkungannya lumayan melebar ya teman-teman. Kemudian bisa menggunakan pahat kol yang tadi untuk membuat ulirnya ini menjadi cembung. Untuk membuat ulir ini diperlukan dengan ketelitian, kesabaran, dan pokoknya kalian harus latihan terus ya, karena membuat ulir ini juga lumayan sulit ya. Kemudian kalian bisa mengganti lagi pahat kol yang agak besar untuk membuat cembungan di bagian yang melebarnya cukup melebar ya. Kalau menggunakan pahat kol yang kecil ya tetap nanti akan merusak bagian kayu di samping-sampingnya. Jadi semakin melebar kalian harus menggunakan pahat kol yang besar. Oke, kemudian di bagian ini kalian bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti punya saya ini. Nah ini antara cekung dengan cembung ya. Perhatikan posisinya. Nah kemudian kita cembungkan, kita balik pahatnya ini. Kemudian jangan lupa untuk merapikan biar tidak merusak bagian depan, dan hasilnya pun juga biar cepat jadi. Nah selanjutnya di bagian ini kita rapikan sela-selanya menggunakan pahat kol ya teman-teman. Oke sampai sini untuk yang ini sama ya dengan yang ini tekniknya. Untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu panjang videonya, biar kalian juga nggak bosen, ini saya skip, kita lanjut di bagian yang ini. Oke ya, kita bagian yang tengah menggunakan pahat kol yang sedikit lebih besar. Untuk tekniknya kalian pahat terlebih dahulu bagian samping-sampingnya dulu, pinggir-pinggir, kemudian yang tengah. Ini tujuannya biar tidak merusak ya kayu-kayu yang samping-samping ya. Biasanya kalau yang belum tahu, teman-teman yang masih pemula itu memahatnya langsung yang tengah. Itu salah ya teman-teman. Kalau langsung yang tengah biasanya tuh yang samping-samping ikutan, karena serat kayunya itu ikut sama yang tengah gitu ya teman-teman. Kalau dipahat maka yang pinggir-pinggirnya itu biasanya ikut rusak, maka harus yang dipahat pinggir-pinggirnya. Nah setelah dipahat seperti ini kalian bisa merapikan menggunakan pahat penguku. Terus sela-selanya kita pahat menggunakan pahat kol. Untuk pahat kolnya ukurannya sesuai dengan gambar ornamen ya teman-teman. Kalau misalkan gambar ornamennya lebih kecil ya kalian harus menggunakan yang lebih kecil. Kalau yang agak sedang ya kalian bisa menggunakan yang sedang. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita perjelas kembali gambar garis ornamen yang sudah hilang karena bekas dipahat tadi ya. Tapi kalau kalian sudah hafal ya, nggak perlu di garis-garis, nggak masalah. Tetapi untuk yang masih pemula saya sarankan untuk menggaris ulang atau menggambar ulang pada garis ornamen yang terkena pahat, biar hasilnya bisa presisi, kemudian bisa balance ya antara kanan dan kiri, dan hasilnya juga bisa bagus. Percuma kalau misalkan pahatan kalian sudah rapi dan bagus tetapi ketika finishing tidak bisa balance. Oke, kita gunakan pahat coret yang kecil untuk
membuat garis ornamen seperti ini agar lebih estetik ya hasilnya ya. Buat teman-teman yang benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir ini dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu, mulai dari mendesain ornamen, terus memahat atau mengukir ukiran, ada finishing, dan masih banyak lagi. Jadi kalian gak akan rugi dan gak akan nyesel menemukan channel Gria Ukir ini, karena banyak sekali manfaat dan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Oke. Oke, sampai sini. Selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol yang kecil untuk mengkombinasi coretan-coretan ornamen pada ukiran ini. Jadi biar hasilnya itu nggak monoton ya, nggak cuma sekedar dicoret-coret saja, tapi bisa mengkombinasikan dengan pahat kol, terus dikombinasi dengan pahat coret. Contohnya seperti ini ya. Sampai sini inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memberi motivasi kalian, referensi kalian dalam belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.